Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian rahimahullah, di batasan saya di kitab Sahih Bukhari, kitab wudu, kitab nomor 4 terakhir sampai bab yang ke-12, yakni bab tentang berak atas 2 batu bata. Ini orang berak itu ancik-ancik biar kotorannya itu tidak menempel pada pokoknya, ditinggikan. Sekarang kan ini ada klosetnya dan ada bagian-bagian saudara kita ini klosetnya ini justru ditambah lagi dulu gitu ya. Dan itu biar menjaga. Kalau memang tujuannya itu ya dibeli saja, persilahkan lah. Bagaimana caranya, yang penting kotoran itu tidak mengenai pada pakaian atau badannya. Baiklah, kita masuk ke bab yang ke-13, bab khurujin nisa'i ilal barozi, bab keluarnya nisa, para perempuan, ilal barozi, menuju atau pada tempat pembuangan air besar, artinya menuju birak. Seorang perempuan keluar untuk keperluan birak. 146 haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Laitsu qala haddatsani Uqailun an Ibnu Syihabin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ana azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna, mereka itu sama keluar bilaili, di waktu malam, idza tabarrusna ilal manasik, apabila mereka itu berak menuju manasik. Manasik itu adalah di satu tempat yang kosong, tidak ada bangunan, maksud kosongnya itu. Wahwa, sedangkan manasik tadi adalah shaidun, tempat yang lapang, afyahu yang luas. Artinya tempat kosong tadi adalah tempat yang lapang, yang luas. Fakana Umaru yaqulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah si Umar bin Khattab ini, dia matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan si Umar itu kepada beliau Nabi, jubut nisa akan, tutupilah istri-istrimu atau perempuan itu maksudnya istrimu, hijabilah atau tutupilah. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbuat. Artinya karena tidak ada perintah. Fa kharajta Saudatu bintu Zam'ah, maka keluarlah Saudah bintu Zam'ah, anak perempuan si Zam'ah,
itu adalah zaujun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailatan minal layali isya'an. Adalah Sauda bintu Zam'ah, itu adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia keluar di waktu malam pada malam-malamnya, isya'an di waktu isya, ini waktu isya. Bahkan timro'atan tawilatan, dan adalah dia si Sauda bintu Zam'ah tadi adalah perempuan yang tinggi, jangkung. Fanadaha Umaru, maka menyerulah kepada si Sauda tadi, si Umar menyeru. Seruan Umar itu, ala qad arafna ya Saudatu, ketahuilah sungguh aku mengenalimu ya Sauda. Aku tahu itu Sauda, saya kenal kamu itu. Khirson itu bahasa aslinya kan ragus, amat sangat ingin. Khirson amat sangat ingin ala anyanzilal hijab. Jadi si Umar tadi amat sangat ingin atas diturunkannya tentang syariat hijab itu. Fa'anzalallahu ayatul hijabi, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang hijab. Di surat apa ini? Surat Al-Ahzab menyatakan tentang, nanti dilihat. Kalau di surat Al-Ahzab tentang penjuluran kainnya itu sampai seluruh tubuh gitu, dari sisi Nabi dan orang-orang muslimahnya, beriman di ayat 50-an sekian ini bisa dicari. Nah, di sini di bab ini tidak mengapa sebetulnya seorang perempuan keluar di waktu malam di gelap gulita, ya, itu untuk keperluan buat hajat. Nah, ini nampaknya Umar ini risih, so istrinya Nabi loh, kok ngono deh itu kok di tertutup gitu loh. Kan ibunya orang-orang beriman, jadi tidak memancing satu hal-hal yang tidak diinginkan. Toh beliau Rasulullah Bapak pun istri-istri Nabi itu tidak boleh menikah karena ibunya orang beriman, tidak boleh menikah lagi. Sampai Aisyah ini umur berapa? Jandanya umur 17 atau 18 sudah menjanda, ini sudah nikah. Dan itu berat Bapak Ibu sekalian, umur sekian. Karena ada masa-masa yang tidak sebagaimana perempuan itu, masa-masa tidak kayak bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu kan ada masa fase buah nih. Fase buah itu dimana seorang laki-laki tertimpa satu masalah itu inginnya menyendiri. Tapi kalau perempuan enggak, inginnya malah boleh poncong, cerita, kan enggak. Sebagaimana Rasulullah itu ada masa-masa fase buah ketika melihat sesuatu yang tidak wajar. Orang-orang Arab pada saat itu kok menyembah berhala, dia justru menyendiri, tidak ngomong-ngomong sama orang lain. Bapak-bapak ini akan mengalami masa yang seperti di mana dia ingin menyendiri supaya nek wong Jawa oleh wangsit lah, biar pikirannya tenang, kosong, nanti akan ada jalan keluar, kan begitu. Nah, di sini istrinya Nabi itu keluar di waktu malam. Istrinya Nabi yang bernama Sauda binti Zam'ah. Nah, kebetulan dia kan para tinggi. Umar itu kenal, Umar itu yang risih. Wah, istrinya Nabi loh. Dan kok yo sangat ingin ya, sampai usul kepada beliau. Umar itu sampai usul, sampai beliau itu si Nabi ini dikandani si Umar loh. Jubut bisa
mbok istri panjenengan itu dihijabi to, dikudungi sing berukut itu kan berarti betul dikenal orang, misalnya begitu. Nah, karena tidak ada perintah seperti itu, Rasulullah SAW pun tidak berdua. Rasul itu kalau tidak ada perintah jarang berbuat itu, karena kalau sesuatu yang diusulkan itu diiyakan takut menjadikan memperberat, makanya masih diem. Lah baru Umar ini kok seolah-olah turunnya ayat itu karena terjadi itu, kok seolah-olah Umar itu enggak, ya memang banyak lah. Umar itu satu firasat yang tidak senang itu kemudian turun syariat, termasuk salah satunya ini. Bukan berarti Umar ini lebih baik daripada Rasul, tidak seperti itu ya. Nah, Rasulullah itu tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Pengganti itu cuma melanjutkan. Dan itu pun juga di zaman Abu Bakar saja, maka Abu Bakar itu termasuk khalifah. Ya, khalifah itu seorang pengganti. Pengganti artinya pengganti perjuangan beliau, bukan pengganti seorang nabi. Setelah itu kan Amirul Mukminin itu saja, bukan sebagai khalifah. Bukan khalifah tersangka dilaksanakan atau dilakukan ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan itu pun kan karena juga Umar yang keras ketika Rasulullah itu wafat, kemudian keluarganya kan sibuk, termasuk Ali bin Abi Thalib kan ngurusi jenazahnya beliau Nabi. Kemudian para sahabat ini bermusyawarah. Nah, inilah Umar itu Masya Allah punya keberanian luar biasa. Apa yang mereka jadikan dia masuk Islam itu sebagai penebus dosa-dosanya ketika dia dulu mengganggu umat Islam. Nah, intinya tentang hijab ini artinya turun ayat bahwa istri-istrinya Nabi itu pakai hijab, ditutupi ya. Ini ada hadis pendek 147 hadisnya. Haddatsana Zakariyahu qala haddatsana Abu Usamata an Hisam bin Urwata an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian ya, kalau dari Aisyah itu meskipun bukan di Sahih Bukhari, mesti sahih hadisnya. Aisyah Nabi sedo pun di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Pada uzina, sungguh telah diizinkan an yakhrujna, bahwasanya kalian ini keluar fi hajatikunna, pada keperluan kalian. Pola Hisam berkata, Hisam orang jadi kan Hisam ini adalah muridnya Urwah, gurunya Abu Usamah tadi. Hisam ini mengatakan, yakni yang dimaksud hajat dari keperluan tadi adalah al-barozah, bira. Yang dimaksud itu adalah buang air besar. Jadi diizinkan di waktu malam yang gelap, perempuan-perempuan itu untuk keluar karena keperluan. Kita tinggalkan bab yang ke-13, kita masuk bab yang ke-14. Babu tabarruzi fil buyuti, bab berak pada atau di dalam bangunan, di dalam rumah, di dalam rumah atau di dalam bangunan yang ada temboknya atau ada yang menutupinya. Kalau tadi kan di tempat yang lapang, tempat yang kosong. 148 haddatsana Ibrahim bin Mundhir qala haddatsana Anas bin Iyas an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya ibni Habbana an Wasi ibni Habban
An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala berkata Abdillah bin Umar, irtaqaitu, aku itu naik fauqa dhahri baiti Hafsata, di atas punggungnya rumah si Aisyah, piaknya, atapnya rumahnya Hafsah, wanita ini Hafsah. Si Hafsah sama Ibnu Umar ini kakak beradik, ini satu bapak satu ibu. Jadi si Hafsah ini kakaknya si Abdul, sama-sama anaknya Umar bin Khattab ini. Nah, dia sama-sama punya ayah namanya Umar, kemudian ibunya itu Zainab binti Mahzin, itu istri, salah satu istri Umar bin Khattab. Ya ini si Hafsah sama si Abdullah ini adalah satu bapak satu ibu, karena memang orang-orang Arab itu ya zaman dahulu itu istrinya lebih dari satu, istri satu itu jarang, bahkan sebelum ada larangan itu lebih dari 4, kemudian turun kecuali Nabi 9. Ini orang-orang Arab seperti itu. Maka ketika dia hijrah ke Madinah, ya orang-orang muhajirin ditawari pemilih bujuni nek sing senengi PN lain. Memang istrinya lebih dari 1. Dan dia naik ke atap rumah kakaknya. Libatin hajati, pada keperluan, pada sebagian keperluanku. Faro'aitu, maka aku melihat Rasulullah SAW yaqdi, beliau itu menunaikan atau menyelesaikan hajatnya mustadbiro, membelakangi al-kiblati, kiblat, yaitu mustaqbilal Syami. Syami itu apa? Syami ya, tempat membelakangi Syam, menghadap, membelakangi kiblat. Jadi kalau di Madinah itu selatannya Mekah, apa yang haji gitu. Lainnya artinya kalau ada bangunan atau di dalam rumah itu tidak mengapa membelakangi kiblat atau menghadap ke kiblat, itu juga boleh, karena ada tirainya atau ada hijabnya, ada pembatasnya. Dan ini juga tidak semua bersependapat ya. Kalau Imam Bukhari begitu, dia berpendapat seperti itu, ya ini dalilnya, ini pendapatnya ini. Karena termasuk Bukhari ini tidak punya fikih, ya fikihnya ya hadisnya ini. Apa yang dia bikin bab itu ya ya fikih dia, pemahaman beliau Imam Bukhari. Jadi boleh sebetulnya ya. Kalau misalkan di dalam bangunan ini, saya pernah masuk ke Masjid Abror, itu ya klosetnya menghadap ke barat di dalam bangunan. Oh, yo teman saya dulu kok masjid kok klosetnya kan, saya diem, menang baik saja. Dan ya alhamdulillah udah tahu, udah ngerti ini. Yang belum tahu mencerca, diam aja. Intinya ngaji tahu ini. Ya lama-lama boleh aja. Sok masjid kok di klosetnya ada belah, ya pendapatnya seperti pendapatnya Imam Bukhari. Boleh. Dan yang saya lebih condong yang boleh, karena memang banyak keterangan seperti itu. Dan ini tidak harus, tapi kebolehan saja. Tapi bagi orang yang berbeda dengan kita, yang persilahkan. Urusan kloset nomor padu, kloset persilahkan, tidak mengapa. Ya itu soal penghadapan ketika berak saja. Bab yang ke-14, bab tanpa sebutan. Ini biasanya masih ada sambungan. Sambung di sana cuman tidak arah dari
biasanya ada hak takwil di Imam Bukhari itu, ada pergantian guru. Jadi mendapatkan hadis itu dari guru yang berbeda, tetapi hadisnya satu makna biasanya begitu. Atau yo ada tambahan dalam hadis itu. Kita baca dulu 149. Hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Yazid bin Haruna qala akhbarona Yahya an Mujahid bin Yahya ibni Habbana anna ammahu, bahwasanya paman si Habban tadi, wa si abna Habbana, dan si Wasi ibna Habban paman dia itu akhbaruhu telah mengkhabarinya, ana Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar akhbaruhu telah mengkhabari kepadanya, kepada si pamannya tadi. Kalau dia berkata, laqad sungguh dzahartu, aku itu naik data yaumid di suatu hari ala dhahril baitina, di atas dhahir punggung, naik ke punggung, nanti ke atap rumahku. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku itu melihat Rasulullah SAW itu qaidan duduk ala labinata ini di atas dua batu bata mustaqbilal Baitil Maqdis. Beliau menghadap ke Baitil Maqdis. Kalau tempat lapang kan dilarang. Lapang itu bisa buang hajat di lapang itu karena gelapnya itu. Di gelapnya. Kalau di tempat terang benderang ya jangan. Jadi harus ada aling-aling gitu ya. Meskipun cuman pohon atau masuk ke jurang, lumbangan. Aduh, seperti itu. Jadi kalau di orang-orang dahulu itu neng kali itu kayak hubungan. Wali daerah Ciman bagian itu juga begitu dulu. Jadi memang tidak punya kakus ya dulu. Masa kecil-kecil saya itu yang ruitip wonten niku. Nggih. Kali ngeten niku. Masyaallah. Omong-omongan nanti. Masyaallah. Nek malam wonten niku. Dasane mungkin ya tegal ngeten niku. Dadi ra krasa. Saya maka dulu saya jarang nginep di rumah mertua lah, ngono nek krasa piye? Ora wani ning kali kon ngeterke yo piye lah iki. Dulu nggih, di awal-awal nggih isi dan masa bisa ngoten nggih. Beda ternyata nggih. Adane ngoten. Nah, kalau di sini nggih. Ini justru menghadap ke Baitul Maqdis, yang di tempat terbuka itu dilarang. Ini menunjukkan kebulian. Nah, ini masih sama ya, sama hadis-hadis pembahasannya tentang itu. Kadang-kadang yang begitu ya, kita kalau di belajar buku, apalagi nanti kalau dimasuk di bab kitab tafsir, masya Allah, kayak sesuatu kita tidak nyambung gitu loh. Ya. Tapi bagi Maburi sambung. Kayak ini bab wudu itu loh. Bab wudu sampai tentang wirak, ya, tentang kencing gitu loh. Nanti akan ada kalau di bab-bab yang lain itu, ya, yang lain. Nah, ternyata kalau di keterangan-keterangan yang ada itu adalah tentang nanti akan dimasukkan sambungannya dengan orang-orang nanti Rasulullah itu ke tempat buang air besar, kemudian membawa air sebagian untuk istinja untuk cebok beliau, yang sebagian juga untuk berwudu beliau. Nah, artinya nanti akan bab-bab kamar mandi itu boleh berwudu di tempat-tempat yang seperti itu. Arahnya nanti ke sana. Bab yang ke-15, insyaallah mudah ya, di sini babu al istinja'i bil ma'i, bab istinja dengan
air. Kenapa ada istinja dengan air? Karena ada kebulian juga istinja dengan batu. Batu nih ada air. Ngalas kalau kita ngerti. Waduh wali itu gede untungnya cari batu. Yang penting tidak tulang atau kotoran. Kotoran kering tidak bisa. Tulang. Kalau ini dengan air, cekok dengan. Kalau dengan air berarti kalau bahasa kita cekok itu. 150 haddatsana Abul Walidi Hisam bin Abdul Maliki qala haddatsana Subatu an Abi Mu'ad wasmu Abu Mu'ad tadi namanya wasmu dan namanya itu atau Ibnu Abi Maimunata. Jadi atau anak dari bapaknya Maimunah. Arabnya ngoten iki kunyah-kunyah ini. Anake bapake. Kala berkata, Sami tu Anas bin Malikin yaqulu. Aku pernah mendengar Anas bin Malik dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati. Apabila beliau itu keluar untuk keperluan beliau, ajiu anak, aku datang anak aku wahulamun dan seorang anak. Ma'ana bersamaku. Jadi si Anas bin Malik itu ketika Nabi keluar untuk buang hajat, dia itu mengikuti dari bukan dekat-dekat, dari jauh nantinya. Aku dan seorang anak. Orang anak ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang umurnya di bawahnya si Anas. Nah gitu. Orang Arab kan gitu lagi. Mau kadang-kadang sebutan anak ini bukan karena kecil. Kalau dia masih punya orang tua maka masih disebut anak. Sebagian itu. Misalnya pulau ngoten bisa menten pun diputu ngoten di bapak itu disebut anak ya orang. Nah, karena masih punya bapak yang dimaksud begitu. Kalau punya bapak berarti kan posisinya kan anak. Jadi si Anas bin Malik tadi mengikuti Nabi bersama Gulam, bersama anak ya, bersama Anas tadi. Idawatun min ma'in. Satu ember dari air yang berisi air. Yakni yastanjibi. Yakni beliau Nabi itu beristinja dengan air yang di ember tadi. Jadi artinya si Anas ini berkhidmat melayani beliau. Kalau beliau itu keluar buang hajat, beliau terus kemudian membuntuti membawa air di ember, ditaruhkan di situ, kemudian nanti setelah selesai beliau buang hajat itu untuk istinja beliau, untuk bersuci beliau. Jadi Nabi ini bukan hanya istinja, bukan hanya cekok saja, tapi bersuci juga setelah itu. Nah artinya ya dijaga bagaimana supaya pakai ciduk mestinya, bagaimana air ini tidak najis. Dan sebetulnya air mustakmal itu sebetulnya bisa dipakai. Jadi saudara kita kalau sudah kecipratan banyu, kalau kecipratan banyu sabun terus rasa wudhu. Dia kalau saya secara pribadi ya harus kita bedakan air yang kena cipratan sabun atau air sabun. Kalau air sabun berarti memang baunya rasanya memang sabun. Tapi kalau air kecipratan sabun saja berarti ya sabunnya tidak najis. Tidak berlebihan, maksudnya begitu ya boleh tuh. Berwudu itu boleh. Kalau lebih biar terjaga ya sudah. Sekarang kan sudah pakai keran gitu. Ya bahkan orang misalnya piring atau gula-gula piring kami pakai keran juga. Zaman kecilan saya nganggo kubuan. Jadi banyu sak ember ngoten niku mungkin piringe kok nek mriku motor sih ubah motor mungkin lebih dibilas. Ini ngangge awu, ngangge lempung ngoten niku.
karena nanti diterjem mriku. Saya kan buat model nanti di kuburan model. Bahkan kalau pulau saya kenangin loh sekalian ini. Jadi kan gini pulau ini sandal itu butuh duit. Jadi di nanti ingin ambil ini itu diparingi toyo kali serbet. Kena aja mapan bubuk ini sikile ini dicemplung nih teng mriku niku. Cemplung toyo ini terus diserbeti terus. Ya. Masak kok niku. Jan boten mung kula dhewe nggih kuwatah ngoten niku. Wong nggih nempur rene iso dituku sendalan. Sendalan boten usum. Lah nempure teng mriki kutha Lawas niki. Insyaallah ceritane ngoten. Ini sampai ngoten. Jadi monggo bab-bab air ini perlu dijaga bagaimana supaya suci bisa dipakai orang lain, itu misalkan ini. Dan sisa wudhu kita bisa dipakai orang lain karena terjaga. Itu lagi padasan, kayak gentong terus dibolong, terus kayak gabus, ngopo terus di bolongannya ditutupi niku, terus tunggake kayak anjang-anjang. Khusus untuk wudhu padasan, untuk penghilangan hadas. Kalau dia hadas berwudhu di situ. Ini maksudnya boleh orang melakukan satu perbuatan itu kita melayani orang lain atau minta tolong boleh pada orang lain, tidak harus sendiri-sendiri, itu boleh saja. Contohnya ini, kalau si Anas ini nggak perlu diceluk Nabi, memang sudah dirinya itu sudah diwakafkan untuk dari ibunya nih, ibunya memang menitipkan pada Rasulullah dengan tujuan supaya tahu banyak ilmu dengan bergaul dengan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Si Anas ini bahkan waktu kecilnya itu ketika lahir dibawa kepada Nabi untuk ditaknik. Taknik itu saya dulu anak pertama itu, nggak pun konangan bidan. Taknik itu dikunyahkan kurma itu dia saat lembut-lembutnya kemudian dileletkan, dimasukkan. Bidan diseneni. Tapi anak kedua, ketiga sampai keempat itu saya enggak. Satu kali saja. Yang pertama dan itu kurma betul. Tidak lahir untuk itu punya. Lahir kasih itu. Nek bidane wis kayak wis tampil nggih. Ampun bar mangan pedes-pedesan. Boleh gitu loh. Boleh monggo. Itu pun ada dua pendapat. Maksudnya biar ludahnya Rasulullah bercampur dengan ludahnya si anak itu. Ada yang pendapat memang dimasuki itu, yang lain lagi. Kayak apa namanya si ada sahabat sih tadi lupa itu. Kan ada larangan juga ya. Bermegang kemaluan dengan tangan kanan. Ada larangan. Sebelum ada larangan itu dia tidak mau karena tangan kanannya pernah dibuat jabatan dengan Nabi, masa untuk itu kemudian terus ada larangan apa memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jadi sebelum itu pun para sahabat ketika sudah berjabat tangan dengan beliau Nabi ya tidak. Pun sadar hampir ya saya tidak paling tidak dibacakan sebentar kita bab mudah insyaallah. Babu man hamila ma'ahul ma'u lidurihi bab orang yang dibawakan bersama orang tadi air liduhuri untuk bersucinya. Jadi bab ini orang yang dibawakan air bersama dia orang tadi untuk bersuci dia dibawakan airnya. Nah ini kan termasuk apa namanya orang lain juga. Boleh dibantu, boleh keperluan dibantu boleh. Pola Abu Darda berkata si Abu Darda
alaisa fikum shahibun na'laini, bukankah ada pada kalian itu sahibu pemilik lakna ini dua sendal, wa tuhurin dan peralatan pesucian, artinya air untuk berwudu, wal wisadi dan bantal. Bantal di sini yang dimaksud bantal-bantal bukan untuk tidur, tapi bantal biasanya untuk kalau duduk-duduk itu ya, bisa rangkul bantal untuk duduk. Itu orang Arab biasa kan duduk di kursi itu malah tidak biasa gitu. Lilitan dan itu bantal itu. Dan ini maksudnya kan dulu itu ada Abu Darda ini ya, itu menemui seorang yang namanya itu Alqamah. Seingat saya itu namanya Alqamah ya. Alqamah itu orang Kufah. Orang Kufah. Nah, kemudian dia datang ke Syam ingin bertanya kepada seorang syekh tentang soal aturan-aturan din yang ada ini. Nah, kemudian bertemulah si Abu Darda ini kepada si Alqamah ini, ditemui ya. Menegur kepada dia, loh, di kalangan kalian itu kan ada seorang pemilik dua sendal dan dia tukang membawakan airnya Nabi ketika dia beristinja, dan dia membawakan bantalnya Nabi dulu ketika di majelis. Dan di majelis di sini adalah si Bilal Rabah ini. Bilal Rabah itu kan memang tukang bawa sandalkan Nabi yang pertama, yang kedua dia ini masih hidup, seger buger, boten krasa lara, boten napa niku. Itu Nabi itu mensabdakan, "Lah Bilal, saya itu mendengar teklek itu, sendal itu ada di jannah." Itu Bilal ya bukan terus bahasa kita gede itu tidak. Terus mengurangi amalannya enggak, tidak. Bilal biasa-biasa saja. Amal-amal yang dipakai itu biasa saja ya. Itu maksudnya begitu. Loh, ya ada Bilal kok tidak tanya kepada Bilal saja. Ini sejarahnya, keterangan ini Rasulullah sudah apa? Sampai ke sini ya, jauh-jauh ya, begitu. 151 hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Subatu an Abi Mu'adzin wa Atha ibnu Abi Maimunah. Siapa tadi? Subah. Si Abi Mu'ad tadi adalah, dia itu adalah Atha ini bapak anaknya bapaknya si Maimunah. Qala berkata, sami itu Anasan, aku pernah mendengar si Anas bin Malik sini yaqulu, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabitu ana wa gulamun mina. Apabila beliau itu keluar untuk keperluannya, tabitu, aku itu mengikuti Nabi, anak aku yang mengikuti Nabi itu, wa gulamun, dan seorang anak, minna, dari kami itu, wa ma'ana, dan bersama kami itu, idawatun min ma'in, satu ember yang berisi air. Bodoh ya, di sini wow. Dari Arab yang berbeda, mungkin jalur-jalur yang dari gurunya. Kalau si Imam Bukhari di hadis yang di atas tadi, dia dapatkan dari Abu Walid ya. Kemudian kalau yang di bawah ini beliau mendapat dari Sulaiman bin Harbin. Ini kata dapatkan begitu. Nah, artinya boleh melayani kepada orang-orang yang dianggap orang yang perlu dilayani. Kita melayani ulama itu juga harus ya, ulama-ulama yang nulis itu juga harus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kesemuanya itu akan menjadikan satu kebaikan dan pahala buat kita, manakala kita ini ada contoh daripada Rasulullah. Kenapa kok melayani gurunya misalkan dulu? Ini dulu loh,
juga begitu. Makanya saya harapkan ngaji itu bukan hanya sekedar itu ilmu tok, tidak, ilmu dan diamalkan yang begitu. Dan harus terus ngaji niku. Kalau ini nanti biasanya terus menerus kita akan mengetahui, sehingga apa yang kita lakukan ini memang berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian perkiraan, bukan terawangan. Jadi semua yang dilakukan ada dalil, maksudnya begitu. Meskipun urusan kewisi itu jatuh dalam syariat Islam. Aku boleh ada astagfirullah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.